Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ella Juli Astuti. Di sini saya akan kembali membuat video pembelajaran tentang gerak parabola. Selamat menyaksikan. Gerak parabola, apa sih yang adik-adik ketahui tentang gerak parabola? Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan salah satu permainan softball sedang memukul bola yang sedang dilemparkan oleh pelempar. Bagaimanakah lintasan yang digambarkan oleh bola ketika dilempar? Yah, benar, lintasan yang dilalui oleh bola berbentuk parabola. Benda yang bergerak dengan lintasan parabola dinamakan gerak parabola. Ciri-ciri gerak parabola. Gerak parabola berbentuk lengkung, seperti lintasan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola. Selain sepak bola, gerak dengan lintasan melengkung juga dapat kita amati pada olahraga voli, lempar lembing, loncat indah, dan lain sebagainya. Pada gerak parabola, gesekan udara dapat diabaikan. Namun, kita harus memperhatikan posisi benda saat akan dilempar, saat benda berada di udara, dan saat benda kembali lagi ke tanah karena faktor gravitasi bumi. Gerak parabola atau gerak peluru pertama kali digambarkan oleh Galileo. Dia menganalisis komponen gerak arah horizontal dan arah vertikal. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan lintasan dari gerak parabola. Gerak parabola juga biasa disebut dengan gerak peluru. Gerak parabola merupakan gerak dalam dua dimensi. Mengapa dinamakan gerak dua dimensi? Karena benda yang bergerak parabola akan bergerak pada sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Ketika bergerak pada sumbu X, maka benda akan bergerak lurus beraturan atau GLB ya. Kemudian ketika bergerak pada sumbu Y, ini adalah sumbu Y, maka benda akan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ketika benda bergerak lurus beraturan atau GLB searah sumbu X, maka akan mempunyai kecepatan yang tetap. Sedangkan jika benda bergerak lurus berubah beraturan atau GLB searah sumbu Y, maka akan mempunyai kecepatan yang berubah. Benda yang bergerak parabola akan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, di sini ada titik A, dan di sini ada titik B, dan ada titik C, ada titik D, dan ada titik E. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa benda yang bergerak parabola akan membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Berarti di sini ada kecepatan atau dari bola yang kita lempar tadi, yaitu ada kecepatan awal disebut dengan V0. Nah, V0 ini akan membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, ini sudut X, bentuk sudutnya alfa. Nah, di sini kecepatan searah sumbu X dapat digambarkan dengan V0. Kemudian kecepatan searah sumbu Y atau V0Y dapat digambarkan seperti ini. Sehingga komponen kecepatan awal pada sumbu X dapat dituliskan seperti ini. Nah, pada sumbu X, V0X sama dengan V0 cos alpha. Artinya di sini V0 adalah kecepatan awal dikali cos alpha. Untuk searah sumbu Y atau V0Y, maka kecepatannya yaitu kecepatan awal dikali sin alpha. Kecepatan benda di sembarang titik. Maksudnya di sini berada di titik B dan titik D atau bisa jadi di titik C. Nah, di titik B juga memiliki Vx atau kecepatan searah sumbu X. Kemudian juga memiliki Vy atau kecepatan searah sumbu Y. Di titik C juga begitu ya, ada Vx dan Vy. Begitu pula dengan titik D. Dan di titik E pun juga begitu. Nah, kecepatan pada sumbu X adalah tetap. Nah, maksudnya di sini yaitu nilai dari V0x atau dari Vx di titik B, titik D, dan titik E adalah tetap.
Nah, coba lihat saja di sini persamaannya. Kecepatan di titik X atau kecepatan awal di titik X sama ya. Untuk persamaannya sama V0 cos alfa. Artinya adalah tetap ya, artinya di sumbu X menggunakan aturan GLB. Kemudian, kecepatan awal pada sumbu Y akan bernilai V0. Ini ya, V0 sin alfa dikurang GT. Kenapa min G? Kita bahas ya percepatan pada gerak parabola. Gerak parabola terjadi pada sumbu X dan sumbu Y tadi ya. Kalau pada sumbu X, benda bergerak GLB sehingga kecepatannya sama. Karena percepatannya sama, maka tidak terdapat perubahan kecepatan dan percepatannya adalah 0. Nah, sedangkan pada sumbu Y, benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Percepatan yang dimiliki adalah percepatan gravitasi atau percepatan searah sumbu Y sama dengan min G. Kenapa? Makanya pada sumbu Y ini terdapat min G. Karena menggunakan aturan GLBB tadi ya. Percepatan yang dimiliki adalah percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya yaitu posisi kedudukan benda pada setiap titik. Maksudnya di sini kedudukannya di titik D. Kalau searah sumbu X sama dengan V0 cos alfa dikali T. Nah, V0 tadi kecepatan awal dikali cos alfa dikali T adalah waktu. Kalau di sumbu Y, V0 dikali sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini adalah gravitasi bumi. T adalah waktu. Nah, selanjutnya saat di titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi maksudnya coba perhatikan fungsi benda di titik C. Di titik C, bola berada di ketinggian maksimum atau tertinggi lah ya. Coba diperhatikan B dengan C. Yang tertinggi adalah pasti di titik C. Nah, di titik C ini berarti tinggi bola adalah maksimum atau ketinggian maksimum. Nah, untuk mencari kecepatan searah sumbu Y, maka artinya yaitu V kecepatan di titik tertinggi atau V max atau di titik C sama dengan 0. Nah, untuk mencari waktu maksimum atau waktu di titik C adalah V0 sin alfa dibagi G atau gravitasi. Kemudian untuk mencari arah kecepatannya maka digunakan persamaan tangen alfa sama dengan kecepatan searah sumbu Y dibagi kecepatan searah sumbu X. Untuk mencari ketinggian maksimum di titik X, maksudnya dari A ke titik C. Paham ya? Titik A dan titik C ini adalah X maksimum. Posisinya dapat digunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi 2G. Atau bisa juga dengan menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa cos alfa dibagi G. Boleh ya. Kalau mencari ketinggian maksimum ini ya, Y max atau H max, nah dapat digunakan persamaan ini. V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G. Oke ya, paham ya. Nah, untuk mencari saat di titik terjauh, maksudnya titik terjauh yaitu di titik E ya. Kalau dari titik A ke E adalah titik jauhnya. Nah, untuk mencari jarak E ini atau dari A ke E berapa sih jaraknya gitu ya. Nah, dapat digunakan 2 dikali X maksimum. X maksimum yaitu yang ini ya. Nah, dapat persamaannya V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini jaraknya dari A ke E itu adalah jarak terjauhnya. Nah, untuk mencari waktunya,
Waktu dari titik A ke titik E yang dapat digunakan 2 dikali T maksimum. T maksimum yaitu ini ya, yang kita kali 2. Coba perhatikan contoh berikut ini. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan bola setelah 0,2 detik. Dengan nilai cos 37 derajat itu 4/5 dan sin 30 derajat itu adalah 3/5. Jadi sebuah bola ini ditendang membentuk gerak parabola. Kemudian sudut yang terbentuk antara sumbu X-nya itu sebesar 37 derajat. Dengan kecepatan awal bola itu 10 meter per sekon. Karena ini adalah ada dua sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita harus mencari satu persatu terlebih dahulu. Dalam sumbu X menggunakan V0 cos theta. V0 nya itu 10, cos 37 derajat sama dengan 10 dikali 4/5. Ini bisa dicoret, hasilnya 2 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian pada sumbu Y itu V0 sin theta kurang GT. V0 nya 10, sin 37 derajat min 10 dikali 0,2 sama dengan 10 dikali 3/5 dikurangi 2. Ini dicoret, dihasilkan 2 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kecepatan pada masing-masing sumbu itu sudah diketahui, maka kita bisa mengetahui kecepatan bola setelah 2 detik menggunakan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 64 ditambah 16 sama dengan akar 80 sama dengan 8,9 meter per sekon. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran untuk gerak parabola kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.